Assalamualaikum, Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kali ini kita akan berbagi cara cepat menguji validitas dan reliabilitas soal pilihan ganda. Pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir soal dengan jumlah siswa peserta tes 10 orang. Pertama kita masukkan kunci jawabannya di sini, kemudian kita masukkan setiap jawaban dari siswa langsung seperti ini, hingga kita tidak perlu lagi terlebih dahulu memeriksa setiap lembar jawaban untuk memilih dan memilah mana jawaban yang benar. Di sini kita akan menghitung jumlah benar dari setiap siswa. Kemudian di sini jumlah benar untuk setiap butir soal. Untuk menghitung jumlah benar dari setiap siswa, kita gunakan rumus sama dengan sum product. Kemudian kita drag kunci jawabannya seperti ini. Kita kunci terlebih dahulu dengan menekan F4. Kemudian sama dengan. Kemudian kita drag jawaban dari siswa pertama, kurung tutup kali 1 kurung tutup, sehingga di sini kita tambahkan lagi kurung bukanya satu lagi, kemudian enter. Kita drag. Selanjutnya kita menghitung jawaban benar dari setiap butir soal dengan menggunakan rumus sama dengan count if. Kemudian kita drag jawaban butir soal nomor 1, koma, kriterianya adalah kunci jawabannya, kemudian kurung tutup, enter. Kita drag. Lalu di sini kita totalkan sama dengan sum. Ini kita drag, kurung tutup, enter. Jawaban benar dari setiap siswa ini dinamakan Y atau biasa juga dinamakan XT. Nah, Y ini kita kuadratkan di sini menjadi Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian kita drag dan kita totalkan. Ini tinggal kita drag saja kembali seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel bantu di sini. Ini kita copy dulu. Di sini kita masukkan sama dengan if jawaban ini sama dengan kunci, maka nilainya 1 atau 0. Kemudian agar dapat kita drag ke samping, maka di tengah di sini kita sisipkan tanda dolar agar duanya tidak bergeser apabila kita drag, enter. Kemudian kita drag ke samping dan ke bawah. Kita hitung butir soal nomor 1 benarnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cocok dengan ini. Dan yang butir soal nomor 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sudah cocok. Selanjutnya kita tinggal memasukkan R tabelnya. R tabel ini dapat kita temukan di Google, dan untuk jumlah peserta 10 orang maka R tabelnya adalah, karena kita menggunakan yang 5% berarti yang ini, kemudian untuk 10 peserta berarti yang ini min 2. Jadi kita gunakan yang min 2 dari jumlah peserta. Ini kita copy saja. Kemudian kita pastikan di sini R tabel ini boleh kita geser ke samping, boleh juga kita biarkan seperti ini.
namun apabila kita biarkan harus kita kunci nantinya. Kemudian sekarang kita tinggal mencari R hitungnya. Untuk mencari R hitung, kita dapat menggunakan rumus RPBI ini. Namun untuk kalkulasi melalui rumus ini akan kita bahas secara detail pada video yang lainnya. Untuk kali ini kita akan gunakan saja rumus yang sudah ada di Excel, yaitu sama dengan Corel. Kemudian kita drag butir 1 yang ada pada tabel bantu ini, koma, kita korelasikan dengan jumlah benar Y. Y nya kita kunci dengan menekan F4 seperti ini, kemudian enter. Selanjutnya kita drag ke samping, maka sebenarnya kita sudah menemukan nilai validitas dari seluruh butir soal ini. Hanya untuk mengetahui valid dan tidaknya, kita buat saja statusnya di sini. Karena R tabelnya tidak kita geser kemari, kita biarkan di sini, maka ini kita kunci dengan menekan F4. Kemudian ini kita drag, dan hasilnya kita sudah dapat mengetahui bahwa butir soal nomor 6, nomor 8, dan nomor 10 itu invalid atau tidak dapat kita gunakan. Untuk pengujian validitas sudah selesai. Sekarang kita akan menguji reliabilitas dari perangkat soal ini. P adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal. Berarti untuk butir soal nomor 1, siswa yang menjawab benarnya ada 7. Jadi kita tuliskan saja sama dengan ini dibagi jumlah siswa, yaitu 10 orang. Siswanya kita kunci dengan menekan F4, kemudian enter. Nah, kemudian Q adalah kebalikan dari P, yaitu proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal. Kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini, sama dengan 1 min P, enter. Hasil Q adalah kebalikan dari P. Kemudian P dan Q nya kita kalikan di sini, berarti sama dengan P kali Q, enter. Kemudian kita blok seluruhnya dan sekaligus kita drag ke samping. Kemudian P kali Q nya kita jumlahkan, kita totalkan. Sigma PQ sama dengan sum, kemudian kita drag saja, kurung tutup, enter. Sigma PQ nya sudah kita dapatkan. Kemudian kita cari SD kuadrat totalnya. Nah, untuk mencari SD kuadrat total dapat kita gunakan rumus ini, namun untuk perhitungan secara detail akan kita bahas pada video lainnya. Jadi sekarang kita gunakan saja rumus yang ada pada Excel, yaitu sama dengan kita gunakan rumus yang ini, var.p, yang ini. Double klik, kemudian kita drag Y-nya, kurung tutup, enter. SD kuadratnya sudah kita dapatkan. N adalah jumlah butir soal, yaitu 10. Kemudian N-1 berarti sama dengan ini dikurangi 1, enter. Nah, sekarang kita tinggal mencari R11 nya dengan menggunakan rumus ini. Karena
kita tidak dapat menggunakan rumus yang ada di Excel. Jadi kita langsung hitung saja, sama dengan N dibagi N-1, ini kita kurung terlebih dahulu, kali SD kuadrat T dikurangi, kita buka lagi kurungnya, SD kuadrat T berarti yang ini, dikurangi sigma PQ berarti yang ini, kita kurung tutup, kemudian kita bagi SD kuadrat T lagi, kemudian kita tutup lagi. Dan di sini kita beri kurung bukanya double, kemudian enter. Hasilnya adalah 0,665. Nah, untuk mengetahui apakah 0,665 ini variabel atau tidak, kita bisa langsung melihatnya di sini. 0,665 berarti sekitar ini. Dan apabila kita ingin membuat kriterianya, apakah di sini sangat tinggi atau cukup atau rendah sekali, kita tinggal menggunakan rumus if saja. Namun sebenarnya kita dapat melihatnya langsung kembali. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumus yang panjang di sini. Demikian cara cepat uji validitas dan reliabilitas soal pilihan ganda. Semoga bermanfaat.